Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ini tetap tercurah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di majlis taklim yang kita cintai ini, majlis taklim al-Azkiya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan tersebut kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kemudian para sahabat dan juga para pengikut hingga ke akhir zaman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Pembahasan kita di pagi hari ini adalah pembahasan masalah akidah, di mana pekan ganjil di Ahad pagi kita bahas akidah, dan di pekan genap kita bahas tentang permasalahan fikih. Akidah kita sudah sampai kepada al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Sekarang kita akan bahas tentang iman kepada takdir. Berkata Imam Ibnu Abi Hatim yang menghikayatkan akidah dari ayahnya Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi, wal qadara khairahu wa syarrahu minallahi azza wa jalla. Dan qadar, takdir maksudnya, baik dan buruk ini bersumber dari Allah azza wa jalla. Dan qadar, baik dan buruk ini bersumber dari Allah azza wa jalla. Jadi pembahasan kita tentang permasalahan iman terhadap takdir. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ini menghikayatkan sebuah kisah dari Yahya bin Ya'mar. Ia berkata, "Kana awwala man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani." Yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir ini adalah Ma'bad al-Juhani di kota Basrah di Irak. Fantalaqtu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamirain. Maka aku akan pergi bersama seorang sahabat dariku, yaitu Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, untuk pergi haji atau pergi umrah. Faqulna, dan kami berkata, "Lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
duhai sekiranya kami bertemu ya salah satu dari salang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahya bin Mi'mar ini adalah seorang tabi'in. Begitu pula dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Ketika di negerinya, yaitu kota Basrah, ada seorang tokoh sesat yang bernama Ma'bad al-Juhani yang berbicara tentang masalah takdir, tidak percaya tentang adanya takdir. Yang ia mengatakan bahwa perkara ini ada baru sekarang, Allah tidak mengetahui sama sekali tentang kejadian sekarang. Allah baru tahu kejadian setelah terjadinya, tidak mengetahui sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu kita ini taklim sekarang menurut Ma'bad al-Juhani. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kita akan mengadakan taklim di hari Ahad pagi, tanggal sekian, jam sekian dan lain sebagainya. Nah, kemudian kedua tabi'in ini, mereka pergi haji atau umrah, mereka mengatakan lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mereka ingin bertemu dengan para sahabat. Dan ini merupakan dalil bahwa manhaj salaf itu adalah hujjah. Mereka kembalikan pemahaman tentang agama itu kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka kembalikan pemahaman tentang akidah itu kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga di sini menjadi suatu faidah bahwa perkataan lau tidak selamanya terlarang. Lau itu seandainya. Ucapan seandainya tersebut tidak selamanya terlarang. Karena mereka mengatakan lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah. Kalau sekiranya kita bisa bertemu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi lau atau ucapan seandainya, jika, ini ada yang terlarang, ada yang dibolehkan. Kapan? Kalau sekiranya lau tersebut dilarang, ini kalau sekiranya kejadian yang telah terjadi kemudian dia tidak terima dengan kejadian tersebut, seakan-akan ia tidak terima tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya suami saya tidak pergi kerja, tidak akan kecelakaan. Nah, ini namanya i'tirad. Ya, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ucapan yang diucapkan oleh Yahya bin Mi'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari ini bukan untuk mencela takdir, ya. Tapi mereka berandai-andai, berkeinginan dan berharap kalau sekiranya mereka bisa bertemu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bertanya, fasa'alnahu, kata mereka. Kami akan bertanya kepadanya, amma yaqulu haula'i fil qadar, tentang apa yang mereka ucapkan dalam masalah takdir. Fawaffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid. Maka kami bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab yang ingin masuk ke masjid. Faqtafaituhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Maka aku dan sahabatku mencukupkan dirinya, ya, salah seorang sahabatku ada sebelah kanan dan yang lain ada di sebelah kiri. Fadhanantu anna sahibi sayaqilul kalam ilayya. Dan saya mengira bahwa sahabat saya ini yang akan memberikan, dia akan menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saya. Jadi yang berkata di sini adalah Yahya bin Mi'mar, karena dia mengira sahabatnya tersebut pasti akan memberikan saya yang akan berbicara. Kemudian apa yang dikatakan Yahya bin Mi'mar tersebut? Faqultu Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun. Sesungguhnya telah nampak di negeri kami ini kelompok manusia, yaqra'una al-Qur'an, mereka itu membaca Al-Qur'an. Kemudian wa yataqaf, sebentar, enggak kelihatan nih tulisannya. Wa yataqaffaruna al-ilma, dan mereka menuntut ilmu, belajar, punya majelis, ya, punya pengikut. Wa dzakara min sya'nihim annahum yaz'umuna alla qadar, dan mereka menyebutkan di antara perkara mereka
bahwa mereka menyangka tidak ada yang namanya takdir. Wa annal amra unuf, dan perkara ini yang ada adalah perkara yang baru. Artinya Allah tidak mengetahui sama sekali kejadian sebelum terjadinya. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum, apabila engkau bertemu dengan mereka, maka kabarkan kepada mereka anni bariun minhum, bahwa aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim mithla uhudin zahaban, kalau sekiranya salah seorang di antara mereka punya sebesar gunung Uhud berupa emas, fa anfaqahu, kemudian diinfakkan ya emas tersebut, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah Subhanahu wa taala tidak terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ini perkataan dari Abdullah bin Umar, dan kita jelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, setelah itu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini membawakan hadis Jibril. Ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ya, sampai akhir di mana Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang masalah iman. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan bahwa iman itu engkau beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, jadi sebelumnya ada pertanyaan dari Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari tentang permasalahan mereka. Ada sekelompok manusia, tokohnya adalah Ma'bad Al-Juhani, yang mengingkari tentang masalah takdir, dan mereka mengingkari bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sampai yang belum terjadi. Kalau terjadi, bagaimana kejadiannya? Allah dengan rinci mengetahui hal tersebut. Kalau mereka mengatakan tidak, Allah baru mengetahui perkara setelah terjadinya. Ini merupakan keyakinan yang kufur. Makanya Abdullah bin Umar ini mengkafirkan mereka. Apa kata Abdullah bin Umar? Kalau sekiranya mereka berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan Allah terima. Maksudnya apa tidak Allah terima? Iman mereka tidak sah. Diterimanya sedekah itu karena mereka dianggap sebagai seorang mukmin. Tidak diterimanya sedekah mereka karena mereka telah kufur. Kenapa mereka kufur? Mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dalam riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya, la yu'minu abadun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak beriman seorang hamba sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya, hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sehingga dia mengetahui bahwa apa yang akan menimpanya tidak mungkin luput darinya. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa yang luput darinya tidak akan mungkin menimpa dirinya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Imam Tirmizi, bahwa Nabi mengatakan tidak akan sempurna iman seseorang, tidak sah maksudnya iman seorang, sampai dia beriman kepada takdir. Yang buruk, yang baik, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia meyakini bahwa apa yang menimpa dia pasti menimpa, tidak akan luput. Kalau Allah tetapkan dia mati tanggal sekian, harus tanggal sekian. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia mati dengan sebab penyakit, sebab kecelakaan, tanpa sebab misalnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan terjadi. Tidak akan luput yang apa Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Dan apa yang luput tidak mungkin yang menimpa bagi seorang hamba, walaupun hamba tersebut sudah dikepung ya
sama banyak manusia seluruhnya ingin memudaratkannya, tidak akan bisa termudaratkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan. Dan juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini mengatakan tentang bagaimana pentingnya kita meyakini tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu adalah nizamut tauhid, penjaga dari tauhid. Faman wahhadallaha ta'ala wa amana fahiyal urwatul wuthqa allati lam tisama laha. Barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman terhadap takdir, maka dia adalah tali yang sangat kokoh. Wa man wahhadallaha ta'ala wa kadzdzaba bil qadari. Tapi barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tapi mereka itu mendustakan takdir, fa inna takdzibahu bil qadari naqdun lil tauhid. Karena sesungguhnya pendustaan dia terhadap takdir tersebut ini merupakan pembatal bagi tauhidnya. Jadi nggak akan sah seorang dikatakan bertauhid sampai dia beriman tentang masalah takdir. Ya, tidak akan sah tauhid seseorang sampai dia benar-benar ya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sebaik-baiknya. Nah, kita akan bahas pembahasan yang pertama, yaitu definisi qada dan juga qadar. Ya, definisi dari qada dan juga qadar. Jadi alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah taala, ada dua kata yang berkaitan dengan iman kepada takdir ini, yaitu al-qada wal qadar. Itu al-qada dan juga al-qadar. Kita bahas tentang masalah definisi secara bahasa. Yang dimaksud dengan al-qada itu artinya ketetapan dan juga kepastian. Itu qada secara bahasa. Nanti antum bisa bedakan dari arti bahasa, ini ada pengaruhnya dengan arti secara istilah. Qada itu artinya ketetapan dan juga keputusan. Kemudian yang dimaksud dengan qadar itu adalah ukuran. Dimaksud dengan qadar itu adalah ukuran. Nah, ini secara bahasa. Karena apa? Makna secara istilah tersebut ini tentu ada kaitannya dengan makna secara bahasa. Makna bahasa itu lebih luas, makna istilah itu lebih sempit. Nah, sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan qada adalah ma qadallahu bihi fi khalqihi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi makhluknya. Min ijadin aw i'dabin aw taghyir, berupa pengadaan atau peniadaan atau perubahan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi makhluknya berupa pengadaan atau peniadaan atau perubahan. Ini definisi dari Syekh Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Adapun qadar, yang dimaksud dengan takdir atau qadar adalah ma qaddarahullahu ta'ala fil azal. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di azal. Azal itu artinya apa? Zaman dahulu sebelum penciptaan makhluk. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam zaman azal, an yakuna fil khalqihi, yang berlaku bagi makhluknya. Ya, yang Allah tetapkan sebelum penciptaan makhluk nanti akan berlaku pada makhluknya. Nah, ini qadar. Apa yang dimaksud dengan qadar secara istilah adalah ma qadarahullahu ta'ala fil azal. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam zaman azal. Zaman azal itu adalah zaman sebelum penciptaan makhluk, ya. An yakuna fi khalqihi,
bahwa itu akan terjadi pada makhluknya. Nah, itu akan terjadi pada makhluknya. Nah, sekarang saya tanya sama antum, setelah antum mengetahui definisi qada dan juga qadar. Kalau kita mau membedakan antara qada dengan qadar, mana yang lebih dahulu? Qada atau qadarnya? Hah? Qadar lebih dahulu. Karena qadar itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala di zaman azal. Nah, sedangkan qada adalah ketetapan yang terjadi berdasarkan dengan qadar. Ya. Jadi ketetapan yang terjadi dahulu sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah tetapkan di hari Ahad, di tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 7 bulan 11 November 2021 di pagi hari, ya, di sekolah Azkia akan terjadi taklim jam sekian membahas tentang masalah takdir. Nah, itu yang terjadi di dalam qada yang Allah tulis nanti dalam Lauhul Mahfuz. Itu namanya apa? Qadar. Nah, kejadiannya sekarang dinamakan qada. Artinya sudah ditetapkan. Nah, kalau sudah ditetapkan bisa berubah? Kalau sudah terjadi bisa berubah? Enggak bisa berubah. Nah, itu ya. Jadi yang sudah terjadi itu tidak bisa berubah karena sudah ditetapkan. Makanya qada itu secara bahasa artinya keputusan atau ketetapan. Adapun qadar itu artinya ukuran. Makanya saya Muhammad Aman Jami menjelaskan bedanya qada dan qadar itu seperti orang yang sedang menjahit. Ya, seperti orang yang sedang menjahit. Sebelum ia menjahit, apa yang dilakukan sama penjahit tersebut? Ia gambar pola, ia ukur dulu Pak. Ya, badannya kan diukur, panjangnya. Itu namanya apa? Qadar. Dia ukur. Kemudian dia gambar pola, dia jahit segala macam. Nah, ketika bajunya jadi, itu namanya qada. Nah, kalau qada udah nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang karena sudah dijahit. Nah, paham nggak antum? Ini takribul faham oleh Syekh Muhammad Aman Jami tentang qada dan juga qadar. Ini kalau sekiranya kita mau membedakan. Tapi kalau sekiranya kita tidak mau membedakan qada bimana qadar wa qadar bimakna qada. Artinya kata para ulama, idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Ini ada kaidah. Ada dua kata, kalau sekiranya disebutkan salah satunya saja maknanya dua. Kalau sekiranya dua-duanya disebutkan qada wal qadar, maka maknanya menjadi berbeda. Nah, ini tentang masalah definisi dari takdir. Bahwa qada secara bahasa artinya keputusan dan ketetapan, sedangkan qadar artinya ukuran. Kemudian secara istilah qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, tentang adanya makhluk, tidak adanya makhluk, berubahnya makhluk tersebut. Ini namanya qada, ketetapan. Adapun qadar adalah ketetapan di zaman azali. Di zaman azali yang akan terjadi pada makhluknya tersebut. Dari sini kita mengetahui qadar lebih dahulu dibandingkan qada. Qadar itu ada di zaman azali, qada itu adalah keputusan yang terjadi pada makhluknya. Setiap kejadiannya itu dinamakan qada. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, ikhwan fiddin adhanillahu wa ikum ajma'in, bahwa untuk beriman kepada takdir ini merupakan kewajiban. Bahkan bukan sekedar kewajiban, ia merupakan rukun iman. Ya. Dan rukun iman tersebut tidak sekedar kewajiban biasa. Bahkan ini merupakan aujabul wujub, ya, hal yang paling wujub bagi seorang hamba, dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, yang pertama sudah kita bacakan tadi tentang hadis Jibril dengan kisah Yahya bin Ya'mar dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari yang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Akhirnya Abdullah bin Umar menceritakan hadis yang ia dengar dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan mengkisahkan tentang hadis Jibril, di mana Jibril mengatakan, ya, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Seorang beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada rasul, beriman pada hari akhir, dan beriman pada takdir baik dan juga buruknya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor berapa di Arba'in? Nomor berapa di Arba'in? Bukan satu. Tamaniyah, tinggal berapa?
Kedua, jangan udah ngaji lama nggak tahu nomor berapa. Ini bukan Sahih Bukhari loh yang tanya, ya? Iya. Arba'in harus kuasai semuanya. Hadis nomor berapa? Nomor 2. Ya, hadis Jibril. Ya, hadis Jibril alaihi salam. Dan dari yang sangat banyak dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antaranya surat Al-Qamar ayat ke-49. Ya, tentang iman terhadap takdir ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar. Artinya dengan ukuran. Sudah terukur oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala sudah ukur. Nah, ukuran Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah tuangkan dalam lauhul mahfuz. Nanti akan kita berbicara tentang maratibul qadar. Tingkatan beriman kepada takdir, mana yang dahulu kita imani, kemudian setelahnya. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira. Maka Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ya ciptaan tersebut. Dari kata faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ciptaan tersebut ya, dengan takdirnya, dengan ukurannya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadarin." Segala sesuatu itu dengan takdir. Hatta al-ajzu wal qais. Sampai orang yang lemah dan juga orang yang al-qais, yang cerdas. Nah, jadi orang yang lemah, artinya lemah dari sisi akalnya dan lemah dari sisi semangatnya, itu dinamakan dengan al-ajiz. Al-ajiz bisa dikatakan lemah karena tidak memiliki semangat, atau lemah karena memang tidak memiliki kemampuan. Ya, adapun qais ini adalah kecerdasan, ya, dan juga semangat. Selain dia cerdas juga mampu, dia juga diberikan semangat untuk bisa melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cerdas, yang lemah, yang semangat, yang malas. Nah, ini semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil yang sangat banyak. Dan juga para ulama seperti Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menjelaskan ijma' para ulama bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum semuanya sepakat bahwa mereka beriman kepada yang namanya takdir. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah kita akan bahas tentang maratibul qadar. Tingkatan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, ini merupakan pembahasan yang penting, paling penting. Dan pembahasan ini bisa menghilangkan syubhat-syubhat yang ada dalam permasalahan takdir. Kalau kita mengimani sesuai dengan martabah. Martabah itu apa sih? Martabah artinya tingkatan. Jadi kalau tingkatan harus antum lewati dari yang paling awal, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Sehingga antum akan hukumi takdir tersebut dengan benar. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak beriman terhadap tingkatan takdir ini, ya, tidak akan benar imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan jatuh dalam kesalahan, pasti akan jatuh dalam penyimpangan. Imma dia itu qadariyah, tidak percaya dengan takdir, atau dia itu jatuh dalam jabariyah,
yang menyangka bahwa manusia itu jabar, terpaksa. Mereka bermaksiat itu karena takdir, mereka itu taat karena takdir. Jadi mereka tidak mau disalahkan. Mereka akan beralasan dengan takdir karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu majburun. Kita ini dipaksa dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya harus diimani dari awal, dari pertama. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah martabatul ilmi. Tingkatan ilmu. Apa yang dimaksud dengan martabat ini adalah wa huwa an tu'mina bi anna Allah qad 'alima al-asya'a qabla kauniha fil azal. Bahwa engkau beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu sebelum Allah ciptakan segala sesuatu tersebut fil azal, di zaman azal. Alima ma kana fil madi wa ma yakunu fil hadir wa ma yakunu fil mustaqbal. Allah mengetahui apa kejadian yang telah lalu, kejadian yang sedang berlangsung, dan kejadian yang akan datang. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan apa yang belum terjadi, kalau sekiranya terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Nah, ini merupakan martabatul ilm. Dan ini pembahasan yang sangat penting. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, sebelum terjadinya sesuatu tersebut Allah sudah mengetahui. Kalau kita bahas dari sini aja, misalnya satu aja poin kita bahas masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka semua pembahasan iskalat, permasalahan, syubhat dalam masalah qadar itu selesai. Bahwa Allah itu sebenarnya menentukan takdir itu berdasarkan ilmu. Allah tahu Allah nanti akan menciptakan yang namanya iblis. Dan Allah tahu Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa iblis itu pasti akan bermaksiat ketika diperintahkan untuk sujud. Selanjutnya menjadi makhluk yang sangat membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu atau tidak? Tahu sebelum Allah ciptakan. Nah, sehingga apakah mungkin kita tetapkan bahwa iblis itu terpaksa untuk bermaksiat? Jawabannya tidak. Karena yang namanya pengetahuan itu bukan pemaksaan, tidak. Allah mengetahui iblis itu bakal maksiat, kemudian Allah akan tulis, ya, di dalam Lauhul Mahfuz, nanti saya ciptakan iblis itu, ya, saya perintahkan ini dan ini. Kemudian saya ciptakan Adam. Ketika Adam selesai saya ciptakan, saya perintahkan malaikat untuk sujud, iblis juga sujud, iblis tidak mau. Nah, ini yang harus kita imani bahwa takdir itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan nadhirul qadariyata bil ilmi. Kalau kalian mau mendebat qadariyah, debatlah dia dengan ilmu. Ini tarafu khusimu. Kalau mereka meyakini ilmu Allah sebagaimana keyakinan kita, Allah tahu nggak sebelum kejadian? Tahu. Maka mereka sudah dikalahkan dalam perdebatan. Terus, kenapa Anda tidak menetapkan adanya takdir? Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz, ya, wa in rafadu kafaru. Kalau mereka menolak dan mereka mengatakan Allah tidak mengetahui, ya, sebelum kejadiannya, Allah tahu sudah kejadiannya, maka mereka telah kafir, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi pembahasan yang paling penting. Nah, dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-23. Bahwa Allah mengetahui sebelum kejadiannya. Ini sangat banyak sebenarnya, ya, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun." Lau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui pada mereka ada kebaikan, la asma'ahum, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan perdengarkan mereka. Walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun. Tapi walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala perdengarkan mereka hujjah, perdengarkan kepada mereka tentang apa hidayah, latawallaw, pasti mereka akan berpaling. Wahum mu'ridun, dan mereka akan membelakangi.
Pasti mereka akan berpaling dan mereka akan membelakangi. Artinya apa? Orang-orang yang telah ditetapkan kafir, ini mereka tidak akan dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapat memahami penjelasan dengan benar. Kalau sekiranya mereka bisa memahami, tentu mereka akan berpaling, ya. Makanya tetap Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, tetapkan Allah Subhanahu wa taala ya mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, ini tentang masalah martabat yang pertama, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat banyak ya. Kita jelaskan tentang ini sedikit saja karena ini adalah pembahasan yang paling mudah sebenarnya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Ya, segala sesuatu sebelum kejadiannya. Abu Lahab, Allah sudah tahu bahwa dia tidak akan beriman. Makanya sebelum mati sudah turun ayat surat Al-Masad kan, tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab ila akhirih. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa Abu Lahab itu tidak akan beriman. Makanya sudah turun ayat tentang ketetapan dia, sayasla naran dzata lahab. Dia pasti akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Ya, padahal Abu Lahab masih hidup dan masih memusuhi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tingkatan yang pertama. Nah, tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Apa itu al-kitabah? Al-kitabah itu adalah penulisan. Al-kitabah ini adalah penulisan. Apa yang dimaksud dengan martabatul kitabah adalah huwal imanu bi anna Allah kataba kulla syai'in fil lauhil mahfuz. Adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu di dalam Lauhul Mahfuz. Kataba dzawat was sifat, Allah menulis tentang zat-zat yang ada, sifat-sifat yang ada, wal af'al wal harakat was sukun. Allah menulis tentang apa perbuatan, gerakan dan juga diamnya makhluk. Fakataba kulli syai'. Allah menulis segala sesuatu. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, Allah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Ini tingkatan yang kedua. Jadi beriman pada takdir, kita yakin dulu Allah mengetahui segala sesuatu sampai yang belum terjadi Allah mengetahui. Ini sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tulis dalam Lauhul Mahfuz. Makanya Al-Qur'an ada enggak dalam Lauhul Mahfuz? Ada. Sudah sempurna Al-Qur'an dalam Lauhul Mahfuz, ya. Karena apa? Itu termasuk dalam masalah takdir. Ya, semuanya yang terjadi ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Antum bayangkan betapa besarnya Lauhul Mahfuz tersebut yang mencatat semua kejadian alam semesta, jatuhnya daun, matangnya buah, ya, meninggalnya seseorang, lahirnya seseorang, ya, perjalanan hidup dari awal sampai akhir, berapa miliar triliun makhluk yang kita tidak bisa hitung lah jumlahnya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Ya, jadi ini bukan paksaan, tapi apa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuangkan dalam Lauhul Mahfuz. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah surat Yasin ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan juga apa asar perbuatan mereka, dan segala sesuatu kami catat dalam kitab yang nyata. Dan segala sesuatu kami catat dalam kitab yang nyata. Maksudnya kitab yang nyata di sini adalah Lauhul Mahfuz, ya. Yang maksud dalam kitab yang nyata di sini adalah Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud
Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah qalam. Faqala lahu uktub. Maka Allah berkata kepada qalam tersebut, tulislah. Qala Rabbi wa madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadi hari kiamat. Ya. Sampai terjadi hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man mata ala ghairi hadza falaysa minni." Orang yang mati tidak mengimani hal ini, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menulis takdir tersebut dalam Lauhul Mahfuz, memerintahkan qalam untuk menulis apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW sabda, dan riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Wa qala wa arshuhu 'alal ma'. Allah menulis takdir dari makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dan Nabi bersabda, dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis takdir tersebut dalam Lauhul Mahfuz. Ya, ditulis dengan pena yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, ditulis dengan pena yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, kemudian berkaitan dengan penulisan takdir tersebut, ini ada 5 macam penulisan. Ada 5 macam penulisan dari takdir yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya Al-Mukhtasar fil Qadar. Nah, 5 macam penulisan tersebut, yang pertama adalah At-Taqdir Al-Azali. Penulisan azali. Penulisan di zaman azali, yaitu penulisan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun lamanya sebelum menciptakan alam semesta. Ketika Allah menciptakan pena, Allah perintahkan untuk menulis takdir. Jadi pena tersebut umurnya lebih tua 50.000 tahun dari alam semesta. Dan di awal penciptaan Allah perintahkan untuk menulis takdir dari alam semesta tersebut. Nah, ini penulisan takdir yang pertama. Kemudian penulisan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Bani Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Bani Adam, dengan istilah al-mitsaq, perjanjian, dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka berupa anak turunan mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala persaksikan terhadap mereka, terhadap diri mereka sendiri. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab, benar. Syahidna, kami bersaksi. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala ya tuliskan mitsaq, perjanjian antara Nabi Adam, keturunan Adam, itu manusia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah takdir umri. Takdir umri. Takdir umri ini adalah takdir sepanjang umur seorang manusia.
Nah, kalau misalnya takdir yang kedua itu tentang apa? Takdir dari keturunan Adam, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Dibagi dua. Ya, mereka itu meyakini Allah Subhanahu sebagai Rabb. Tapi mereka nanti apa lalai? Ketika hidup di dunia, maka terbagi menjadi dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kan Nabi Adam ditepuk punggungnya sebelah kanan, keluar keturunan yang putih-putih. Ini akan jadi masuk surga. Kemudian keluar yang hitam-hitam, ini akan jadi penduduk neraka. Ini mitsaq. Jadi Allah tentukan ya, Bani Adam ini dalam penulisan yang kedua, sebagian dari keturunan Nabi Adam ada yang masuk surga, sebagian dari keturunan Nabi Adam ada yang masuk neraka. Jadi takdir kepada umat manusia secara umum. Yang kedua. Yang ketiga itu adalah takdir bagi seorang manusia dari hidupnya sampai matinya. Individu. Ya, takdir umri. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap individu manusia, ditetapkan laki-laki atau perempuan, ya, ditetapkan ajal dan juga umurnya, ditetapkan tentang amalnya, bahagia dan juga sengsaranya dia ketika hidup di dunia. Ini ada dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis As-Sadiqul Masduq. Hadis As-Sadiqul Masduq dalam Arba'in, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Nah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, kemudian 40 hari dalam keadaan alaqah. Nutfah itu air mani, kemudian alaqah seperti darah yang menempel, kemudian mudghah seperti daging yang dikunyah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Nah, disitulah ditetapkan bikatbi amalihi, ya, wa ajalihi wa rizkihi fasaqiyun aw sa'idun. Bahagia dan juga sengsaranya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takdir umri. Ajalnya, umurnya sudah ditentukan. Ya, sejak kapan? Sejak di perut ibunya. Rizkinya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jadi orang yang sukses, dia akan kaya, miskin dulu atau gimana, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir umri. Kemudian yang keempat adalah takdir al-hauli. Nah, takdir tahunan. Ini untuk alam semesta seluruhnya. Fi Lailatul Qadar, di dalam malam Lailatul Qadar. Nah, di dalam malam Lailatul Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala akan bagi takdir 1 tahun ke depan yang terjadi dalam alam semesta, yang mati, yang hidup, bencana, musibah, kebahagiaan, kemakmuran, kesengsaraan, ini ditetapkan dalam malam Lailatul Qadar. Nah, dalilnya dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga sampai keempat, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di dalam malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam tersebut yufraq, dipisah segala perkara yang hikmah dan juga bijaksana. Ini maksudnya pembagian masalah takdir setahun ke depan. Ya, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang kelima, at-takdir yaumi. Nah, takdir yaumi, takdir harian. Artinya Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan apa takdir yaumi adalah huwa sauqul maqadir ilal mawaqitil lati quddirat laha fi ma sabaq. Jadi menggiring ya takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktunya. Jadi malaikat tersebut jadi memiliki catatan. Kemudian catatan tersebut ya akan melihat terjadi dan juga terjadi.
Ini dibagikan oleh para malaikatnya. Ya, dicatat oleh para malaikat, sudah ada catatannya dan mereka mengawasi. Ya, mereka mengawasi tentang kejadian dari suatu kejadian di alam semesta dan kejadian yang berkaitan dengan manusia. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengutus ya malaikat yang menjaga manusia agar mereka terhindar dari hal-hal yang membahayakan mereka selama tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah nggak antum merasa kalau sekiranya tidak dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala kita bisa celaka? Ya. Karena apa? Dijaga sama malaikat. Ada malaikat yang mencatat ya bahwa hamba tersebut memang tidak ditakdirkan untuk celaka, ada malaikat yang menjaganya ya dari depan dan juga dari belakangnya. Nah, ini tentang masalah kitabah. Dan insya Allah di penjelasan berikutnya kita masuk dalam pembahasan martabat yang ketiga dan juga yang keempat. Dan di martabat yang ketiga dan keempat inilah banyak terjadi penyimpangan. Untuk martabat yang pertama dan kedua hanya diingkari sama Qadariyah al-Ghulah. Qadariyah yang gulu yang ada di zaman sahabat, yang mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang dihukumi kafir sama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun Qadariyah dan juga Jabariyah itu kebanyakan mereka menyimpangnya di martabat yang ketiga dan juga yang keempat. Adapun martabat yang pertama dan yang kedua mereka mengimani Allah memiliki ilmu, mengimani Allah Subhanahu wa taala menulis takdir dalam Lauhul Mahfuz. Tapi ketergelinciran mereka dalam martabat yang ketiga dan juga yang keempat. Wallahu taala a'la wa alam bissawab. Ya, saya pikir cukup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berfaedah bagi kita semua. Dan untuk membahas permasalahan akidah, masalah takdir ini merupakan pembahasan yang penting karena ini merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir ini merupakan ketetapan Allah, maka pada hakikatnya takdir ini juga merupakan bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi jamaah sekalian yang punya pertanyaan berkaitan dengan materi, ya mudah-mudahan bisa dijawab, atau di luar materi tidak masalah, dipersilahkan, semoga juga bisa dijawab. Kalau tidak, wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Nah, jadi takdir harian tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala ya sudah menetapkan. Jadi ini adalah perincian dari takdir tahunan. Takdir harian adalah perincian dari takdir tahunan. Karena tahun itu kan bilangannya hari-hari ya. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tiap harinya. Yang malaikat tersebut yang akan mencatat setiap kejadiannya. Jadi catatan kejadiannya sudah ada. Ya. Jadi rinciannya sudah ada. Tinggal malaikat akan terjadi, tinggal cross check aja. Iya, kalau bahasa kita mungkin checklist ya. Tapi Anda nggak berani ngomong checklist kan gitu. Karena ini masalah akidah. Ya, ini masalah akidah. Tapi rinciannya sudah ada, tapi malaikat itu mengawasi kejadiannya pada setiap hamba, pada setiap makhluk dan lain-lainnya. Terjadi, sudah ada rinciannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa berubah nantinya. Yang ada pada malaikat secara rincian, ini yang bisa berubah. Qadarnya bisa berubah. Karena qadarnya ada dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam malaikat ini yang bisa berubah, yang dijelaskan oleh para ulama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak bisa ya menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa, yaitu doa. Ya, artinya ketetapan yang mana? Bukan di dalam mahfud. Kalau dalam mahfud ya kan semuanya itu secara rinci ada. Kalau di dalam catatan malaikat yang takdirnya takdir yaumi itu tidak semuanya rinci. Artinya apa? Misalnya ditetapkan umur seorang 50. Ya, tapi karena dia silaturahim atau dia berdoa agar dipanjangkan umurnya ditambah menjadi 55, yang harus dicatatnya 50, tahu berubah. Ya, kenapa berubah? Karena ada tambahannya kan? Ada tambahannya karena hamba tersebut berdoa maka ditambah jadi 55. Ini yang bisa berubah.
Ya, dan dalam Lauhul Mahfuz perubahan tersebut tercatat atau tidak? Tercatat, ya. Tercatat awalnya 50 karena dia bersilaturahim dan banyak berdoa minta dipanjangkan umur menjadi 55 ala sabilil misal. Paham? Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan dalam masalah takdir. Taib, ada yang bertanya? Betul. Nah, taib. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Salah. Pertama, ibarat tersebut adalah ibarat yang salah karena apa? Nabi SAW berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, "La takilni ila nafsi tarfata ain." Janganlah engkau ya sandarkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfata aini, sekejap pun. Nah, orang yang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil, maka dia telah bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri, maka orang tersebut akan hancur. Harusnya segala usaha, segala kemampuan, ya, segala kecerdasan, segala amal kita sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya manusia hanya berhak berusaha. Hasil yang menentukan siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak benar. Kalau sekiranya ini sebagai motivasi, maka carilah kata-kata yang tidak menyelisihi syariat. Ya, kalau sekiranya ini sebagai motivasi, ya, maka harus tetap dipilih kata-kata yang tidak menyelisihi syariat. Karena Nabi sendiri kan antum dalam apa zikir pagi berkata wala takilni ila nafsi tarfata Allah. Ini ibarat yang harusnya kita pegang. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan diriku kepada diriku sendiri tarfata ini sekejap pun. Karena apa? Kalau orang diwakilkan atau bersandar kepada diri sendiri, ini adalah penyandaran yang lemah. Ya, orang ketika bersandar harus bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh ya ucapan tersebut, usaha tidak mengkhianati hasil. Pertama, menyelisihi iman kita, ya, bahwa kita itu menyandarkan segala usaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, kita mengetahui betapa banyak orang yang berusaha secara maksimal tapi usahanya tidak maksimal atau tidak berbuah, tidak berhasil sama sekali. Ini kan dibantah dengan realita sendiri kan? Realitanya banyak orang berusaha mati-matian tapi tidak menghasilkan sama sekali. Ada orang yang nyantai aja tapi apa menghasilkan? Iya apa enggak? Jadi realita itu membantah ucapan itu sendiri. Nah, barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang mau tanya? Allah Firman. Udah jawab. Alhamdulillah. Tentang makhluk yang pertama ini. Nah, bukan hadis lain, tapi hadis itu juga. Itu sambungannya. Apakah itu kolam itu setelah ars dan air? Nah, baik. Jadi di sini para ulama sendiri berselisih. Ya, khilaf. Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah sendiri menjelaskan bahwa para ulama sendiri berbeda pendapat tentang makhluk apa yang diciptakan pertama kali. Nah, ada yang melihat dari kata awwalu ma khalaqallahu bihi al-qalam. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengannya adalah al-qalam. Ya, faqala uktub. Qala ma aktub ya Rabbi. Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Nah, dengan berdasarkan lafaz awwalu di sini, ada yang mengatakan kalam ini pertama yang Allah ciptakan. Taib. Tapi redaksi selanjutnya Nabi mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsnya ini sudah berada di atas air. Nah, di sini juga ada ulama yang mengambil penggalan ini yang menjelaskan bahwa ars ini yang pertama kali diciptakan. Ars ini diciptakan karena apa? Redaksi Nabi SAW menjelaskan bahwa wakana lid-dalalati 'alal madhi. Karena itu menunjukkan kepada sesuatu yang telah terjadi di waktu yang lampau. Berarti sudah ada. Paham apakah sudah ada?
Maka yang lebih rajih dari dua presiden tersebut bahwa arsy dan air ini sudah ada sebelum qalam. Ya. Karena lafaz kana itu lidalalati alal madi, menunjukkan kepada sesuatu yang sudah lampau, sudah ada sebelumnya. Maka arsy dan air itu sudah ada sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan qalam. Kenapa disebut awwalu ma khalaqallahu bihi? Maksudnya awal ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin menulis takdir, Allah ciptakan qalam. Ya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin menulis takdir, awal yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Setelah itu Allah perintahkan qalam untuk nulis. Maka Allah ciptakan lauhul mahfuz untuk ditulis ya di lauhul mahfuz tersebut. Paham? Nah, tapi tidak kita menyangkal bahwa ada perselisihan di antara para ulama apa yang diciptakan pertama kali. Ada yang mengatakan qalam, ada yang menyatakan arsy, ada yang mengatakan arsy. Taib. Jadi terjadi perselisihan. Tapi saya lebih menguatkan arsy terlebih dahulu karena redaksi kana di sana menunjukkan kepada masa yang lampau dan sudah ada, berarti dia sudah ada. Taib. Nah, di sini ada yang bertanya, ada teman mengatakan bahwa kita tidak boleh fanatik dengan manhaj karena malaikat bertanya apa agamamu dan malaikat bertanya tentang apa, dan malaikat tidak bertanya tentang apa aliranmu, apa madhabmu, apa manhajmu. Apakah pernyataan tersebut benar Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Betul. Malaikat tidak akan bertanya apa manhajmu, apa madhabmu dan lain sebagainya. Apa yang ditanya? Man rabbuka? Apa yang ditanya? Madinuka? Kemudian ditanya apa? Man hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Akan tetapi kita bisa menjawab tentang siapa Rabb kita, kemudian apa agama kita, dan siapa Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Iman wal amal. Dengan manhaj tentunya. Iman itu berkaitan dengan akidah dan manhaj, wal amal dan juga amal saleh kita, apa yang kita amalkan dari agama Islam. Itu yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, itu yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Dan ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wa Rasulullah, siapa yang enggan? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat terhadapku maka dia telah enggan. Ya, telah enggan. Nah, orang yang tidak mau tentang masalah akidah, nggak mau tahu tentang masalah manhaj, nggak mau tahu tentang apa namanya masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj, maka yang tersebut hakikatnya enggan. Karena Nabi sendiri yang menjelaskan bahwa sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpisah, terpecah belah menjadi 73. Ya wahidatun fil jannah, satu yang masuk surga, wasintani wasabuna finnar, 72 terancam masuk neraka. Ya harusnya kita berusaha mencari yang satu. Nabi yang perintahkan, berarti kalau dia nggak mau cari yang satu tersebut, aba apa enggak? Aba, dia enggan untuk masuk surga. Gimana dia bisa mau menjawab pertanyaan? Ya, man rabbuka? Ya, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan madinuka. Kemudian dia bisa menjawab pertanyaan man nabiyuka, misalnya. Ya, nggak bisa dia menjawab tersebut. Kalau dia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah Allah Subhanahu wa taala punya sifat? Apakah Allah Subhanahu wa taala punya wajah? Apakah Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas? Apakah Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy? Kalau dia tidak mengenal Allah, gimana dia mau menjawab man rabbuka? Siapa Rabbmu? Makanya apa? Ilmu yang paling utama adalah tentang ma'rifatullah. Antum sudah belajar usul salasa kan? Ma'rifatullah. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan asma was sifat, dengan nama dan juga sifatnya, sehingga kita bisa menjawab tuh usul salasa. Ya, siapa Rabbmu? Ya, apa agamamu? Apa itu Islam? Apa yang kita amalkan? Salat kita, zakat, puasa, haji, bisa menjawab wa madinuka Islam.
Dan kita harus ittiba kepada Nabi SAW fi kulli syai'. Baru kita bisa menjawab apa waman nabiyuka. Siapa nabimu tersebut. Nah, kalau misalnya cuma sekedar ya kan cuma ini doang pertanyaannya. Ya kan? Siapa Rabbmu? Ya kan? Apa agamamu? Ya, siapa nabimu? Bukan dihafal, bukan. Bukan karena hafalan, bukan karena contekan juga. Bisa kasih contekan misalnya kan? Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku adalah Allah gitu. Bisa dikasih contekan? Nggak bisa. Talqin kan bahasa kita kan? Itu kasih contekan itu kan? Nggak bisa. Ala hasabil iman wal amal. Sesuai dengan iman dan juga amalnya. Jadi tanyakan kepada orang tersebut, lantas dengan apa orang itu bisa menjawab? Apakah sekedar i'tiraf, sekedar dia mengaku iman, sekedar dia mengaku Islam, sekedar dia tahu Allah itu Rabbnya? Tidak. Perlu terhadap pengamalan dan juga pembuktian dan i'tiqad dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi mau tanya? Ada Pak? Jabariyah ini. Iya. Taib. Nah, nanti akan kita bahas tentang masalah di martabat yang kedua, yang ketiga dan juga keempat. Yang ketiga itu masyiah, artinya kehendak. Yang keempat itu khalq, artinya perbuatan manusia dan segala macam yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membantahnya ya, bahwa kita ini menjelaskan bahwa perbuatan manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ittirar, ada yang namanya ikhtiar. Apa itu ittirar? Ittirar itu sesuatu yang kita tidak bisa memilih. Seperti apa yang terjadi sama manusia tersebut? Dia lahir di mana? Anaknya siapa? Bisa nggak antum milih? Bisa nggak Pak Firman? Antum milih anak mending jadi anaknya Raja Salman ya kan gitu. Jadi Firman bin Salman gitu kan, FBS jadinya kan, bukan MBS gitu. Nggak bisa. Sukunya mana? Warna kulit sifat manusia kan, bisa kita milih? Nggak bisa. Tinggi sama pendek, kurus dan gemuk, nggak bisa. Ini namanya apa? Ittirar. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar itu manusia itu bisa memilih. Manusia itu bisa memilih. Dia makan lontong atau dia makan nasi uduk. Bisa milih apa enggak? Bisa. Nah, sesuatu yang bisa ia pilih itulah yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ia bisa pilih itulah yang nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Maksiat dan taat itu bisa milih apa enggak? Bisa milih. Manusia punya ikhtiar. Ya, bohong kalau misalnya dia dikatakan tidak memiliki ikhtiar. Selama ini dia kalau makan nasi padang, apakah saya terpaksa makan rendang ya kan? Karena takdir Allah Azza wa Jalla. Hal-hal mungkin lah. Ya. Lalu beda lagi itu mah. Nggak bisa. Jabarnya itu aneh. Ya, ketika masalah rizki mereka katakan ini ikhtiar. Rizki ini mereka yakin ini ikhtiar, usaha. Ya, usaha. Jadi nggak diem aja di rumah, katanya udah ada takdir. Jadi mereka nggak berusaha sama sekali. Tapi masalah taat dan kemaksiatan mereka jadi jawab, oh ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, nanti suruh aja diem. Ya, ada yang ngomong kayak gitu, ya udah ente bapak diem aja di rumah, kunci pintu dengan gembok segala macam, insya Allah bisa makan, ya kan? Insya Allah bisa minum. Jangan kasih minum 2 tahun aja misalnya kan? Jangan kan 2 tahun, seminggu aja udah mati orang kan gitu. Gak usah minum 2 tahun, ya, karena rizki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, manusia disuruh berusaha. Apa usahanya? Dengan ketaatan untuk masuk surga. Ya, apa sebabnya? Untuk masuk neraka kemaksiatan kan, sehingga dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kan bahas lebih rinci dalam masalah iradah dan juga masyiah, iradatullah, masyiatullah dengan iradatul al-abad. Ya, iradah dari hamba itu sendiri. Betul, Pak?
Nah. Selain itu misalnya untuk takdir pertama yaitu alam semesta, yang kedua adalah yang umum atau yang keempat takdir wali atau takdir, adakah yang bisa berubah? Nah, jadi dua pertama tidak bisa berubah. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz, ini tidak bisa dirubah. Kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap keturunan dari Nabi Adam. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, nggak bisa berubah. Nah, adapun masalah takdir tahunan, ya kan, kemudian takdir di rahim, ya, takdir umri, kemudian takdir harian, ini semuanya bisa berubah kata penjelasan para ulama. Artinya sebatas malaikat itu sebatas itu yang mereka tahu. Di malam Lailatul Qadar mereka diberikan catatan setahun ke depan akan terjadi ini, banjir bandang, badai topan, ya kan, atau kemakmuran dan lain sebagainya. Presiden terpilih siapa udah ada di situ kan? Tahun 2024 misalnya. Sudah ada di sana. Hah? Sudah ada. Nah, cuma sebatas itu yang mereka tahu. Karena malaikat bisa lihat Lauhul Mahfuz apa enggak? Enggak. Nah, nanti akan ada perubahan. Ternyata koalisi, ya kan? Ini sama ini. Ya. Ini koalisi ini sama ini. Akhirnya apa? Tidak jadi pemilu karena calonnya cuma satu misalnya kan gitu. Nah, jadi malaikat cuma tahu itu yang terjadi setahun ke depan. Karena mereka tidak tahu Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz itu kan ada perubahan secara detail itu ada dalam Lauhul Mahfuz, ya, karena seorang nyambung silaturahim, ya, karena tadi berdoa dan lain sebagainya kan, nantinya akhirnya berubah dan lain sebagainya. Baik, saya pikir cukup kajian kita pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk masalah takdir diharapkan kita selesaikan dulu sampai 4 martabat. Nah, baru nanti insya Allah syubhat-syubhat yang ada itu bisa hilang, ya, bisa terjawab. Karena banyak sampai sekarang ini manusia yang terjatuh dalam kesalahan, ya, terjatuh di dalam pemahaman yang salah dalam masalah takdir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.